Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam diberi sejumlah mukjizat yang mampu membuktikan kenabiannya kepada mereka yang meragukan. Di antara peristiwa luar biasa yang dialaminya adalah dapat menghidupkan orang mati. Bagaimana kisahnya? Mengutip buku Hikmah Kisah Nabi dan Rasul, susunan Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Isa alaihissalam untuk menerima wahyu berupa Injil dan bertanggung jawab untuk mengajarkannya kepada Bani Israel. Ibunya adalah Maryam, seorang wanita solehah yang dia dipelihara kesucian dan kemuliaannya. Dengan melahirkan Nabi Isa alaihissalam, itulah salah satu ujian baginya. Mengapa? Lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Maryam untuk menjadi ibu dan melahirkan Isa alaihissalam tanpa disentuh seorang ayah laki-laki. Yang demikian tentu mungkin saja dilakukan dengan kehendaknya. Dalam surat Ali Imran ayat 47 berbunyi, "Dia Maryam berkata, 'Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?' Dia Allah berfirman, 'Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata padanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.'" Selain lahir tanpa peran seorang ayah, Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat lain, yakni dapat menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Hal ini tentu atas izin dan kuasanya, dan jangan sampai disalahartikan. Mukjizat ini juga diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 49. Allah akan menjadikannya sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Isa berkata, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit buras belang, serta menghidupkan orang-orang mati dengan izin Allah. Aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kerasulanku bagimu jika kamu orang-orang mukmin." Adapun Ahmad Bahjat dalam bukunya Nabi-Nabi Allah terjemah Anbiya Allah menceritakan secara singkat kisah mujizat ini. Dikatakan oleh para ahli tafsir bahwa Nabi Isa alaihissalam telah menghidupkan kembali 3 orang dari kematiannya. Lazarus, salah seorang temannya pada masa lalu, anak perempuan dari seorang lelaki tua, dan anak lelaki seorang janda yang sebatang kara. Ketiga orang ini baru meninggal pada hari itu juga. Saat mengetahui itu, orang-orang Bani Israel berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, "Engkau hanya mampu menghidupkan orang-orang yang baru mati. Bisa jadi mereka masih belum mati, melainkan hanya mati suri." Mereka meminta Isa alaihissalam untuk membangkitkan jenazah Sam bin Nuh, dan kemudian beliau minta ditunjukkan makamnya tersebut. Bersama kaumnya, beliau berangkat ke kuburan Sam bin Nuh. Sesampainya di sana, Nabi Isa lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia menghidupkan kembali Sam bin Nuh. Dan seketika itu juga Sam bin Nuh keluar dari kuburnya dengan rambut kepalanya telah beruban. Nabi Isa alaihissalam bertanya kepadanya, "Bagaimana rambut di kepalamu bisa beruban, sementara pada zaman kalian belum ada uban?" Sam bin Nuh menjawab, "Wahai Ruhullah, engkau telah memanggilku. Maka aku mendengar suara, jawablah panggilan Ruhullah, aku menduga hari kiamat sudah tiba. Karena rasa takut akan hari kiamat, rambutku menjadi beruban." Sam bin Nuh lalu menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ia juga menceritakan mengenai peristiwa banjir besar yang terjadi pada masa dakwah ayahnya itu, Nabi Nuh alaihissalam.
Setelah mengabarkannya, Nabi Isa alaihissalam lantas berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya sang pinuh kembali menjadi tanah dalam kubur. Dalam buku kisah para nabi terjemah Qasas Al-Anbiya oleh Ibnu Katsir, dicantumkan pula riwayat Ibnu Abbas yang menceritakan Nabi Isa alaihissalam menghidupkan kembali seorang penguasa Bani Israel. Diriwayatkan ketika salah seorang raja dari bangsa Israel meninggal dunia dan dibawa di atas kerandannya, datanglah Nabi Isa dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkannya kembali. Lalu Allah mengabulkan doanya dan raja itu pun hidup kembali. Bani Israel yang melihat kejadian itu terkejut dan kagum terhadap Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.